Ada sesuatu yang sunyi, tersembunyi jauh di balik ayat-ayat suci yang selama ribuan tahun dibaca manusia dengan penuh hormat. Sebuah rahasia lembut yang tidak diucapkan, namun terasa bergetar di antara huruf-huruf dan napas para nabi. Di dalam kesunyian itu, tersimpan pertanyaan tertua dari segala pertanyaan. Dari manakah jiwa kita berasal? Kitab suci berbicara tentang penciptaan, tentang surga dan bumi, tetapi jarang sekali menyentuh akar terdalam dari keberadaan kita, sumber sejati kesadaran yang menghidupkan tubuh fana ini. Banyak orang percaya bahwa jiwa adalah hadiah dari Tuhan, sesuatu yang diberikan saat manusia pertama ditiupkan napas kehidupan. Tapi jika kita mendengarkan dengan lebih halus, dengan telinga batin yang diam, ada sesuatu yang lebih kuno dari sekedar diciptakan. Jiwa tidak lahir dari waktu, sebab ia sudah ada sebelum waktu dimulai. Ia bukanlah hasil, melainkan percikan dari keabadian itu sendiri. Sebutir cahaya yang terlempar dari samudra ilahi ke dalam arus pengalaman duniawi. Disinilah letak misteri yang tak pernah sepenuhnya dijelaskan kitab-kitab suci kepada manusia. Para bijak kuno, dari Mesir hingga India, dari tanah Sumeria hingga Yunani, telah berbisik tentang hal ini dalam simbol dan mitos. Mereka tahu bahwa asal-usul jiwa bukan sekedar kisah penciptaan, tetapi kisah pemisahan. Jiwa berasal dari kesatuan yang sempurna, lalu turun bukan karena dosa, tetapi karena kerinduan untuk mengenal dirinya sendiri melalui bayangan. Dunia ini bukan penjara, tetapi cermin. Dan dalam pantulan cermin inilah jiwa belajar mengenali cahaya sejatinya. Itulah rahasia yang disembunyikan, bahwa kejatuhan bukanlah hukuman, melainkan perjalanan menuju kebangkitan. Namun, semakin manusia membaca ayat-ayat dengan mata duniawi, semakin jauh ia dari makna batinnya. Huruf menjadi dinding, bukan jendela. Kitab suci menjadi hukum, bukan jalan pulang. Manusia mencari Tuhan di luar dirinya, padahal jiwa adalah pintu masuk menujunya. Mungkin inilah yang tidak pernah diucapkan kitab suci dengan gamblang, karena kebenaran yang sejati tidak dapat diajarkan, hanya dapat diingat. Dan untuk mengingatnya, manusia harus melampaui kata-kata menuju kesunyian batin di mana suara Tuhan masih berbisik lembut. Dalam kesunyian itu, seseorang dapat merasakan getar halus yang menghubungkan segala yang hidup. Jiwa-jiwa bukanlah makhluk terpisah, tetapi serat-serat cahaya dari satu jalinan kosmik. Kita semua adalah percikan dari kesadaran yang sama, mengenakan bentuk yang berbeda untuk mengalami keindahan keberagaman. Maka ketika kitab suci berbicara tentang kita diciptakan serupa dengannya, mungkin yang dimaksud bukan bentuk tubuh, tetapi substansi cahaya yang sama, kesadaran yang tak terhingga yang bergetar di balik segala sesuatu. Dan di sanalah perjalanan sejati dimulai, bukan untuk menemukan Tuhan di langit atau dalam tulisan, melainkan untuk menyingkap Tuhan yang bernafas di dalam diri kita. Jiwa tidak datang dari bumi, namun ia belajar melalui bumi. Ia tidak diciptakan dari debu, melainkan turun ke debu untuk mengenali kemuliaannya. Seperti tetesan hujan yang meninggalkan awan hanya untuk kembali menjadi uap ke langit, demikianlah jiwa berkelana dalam siklus kehidupan, turun, lupa, lalu bangkit kembali menuju sumbernya. Itulah misteri asal-usul yang tidak pernah sepenuhnya diucapkan, namun selalu bergetar di dalam setiap denyut kesadaran manusia. Namun, rahasia asal-usul jiwa bukan hanya tentang dari mana kita datang, melainkan juga tentang mengapa kita turun ke dalam wujud.
Banyak tradisi kuno menggambarkan jiwa sebagai pengembara abadi, seorang penziarah yang meninggalkan rumah surgawinya untuk menapaki jalan pengalaman. Dalam penjelmaan ini, jiwa lupa akan asalnya agar bisa belajar melalui keterbatasan dan penderitaan. Sebab hanya dalam kegelapan, cahaya bisa benar-benar dikenali. Dan hanya melalui kehilangan, cinta sejati kepada Sang Sumber bisa dirasakan dengan sepenuh kesadaran. Kitab-kitab suci berbicara tentang ujian, tentang kehidupan sebagai ladang perjuangan, namun sedikit sekali yang memahami bahwa ujian itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Jiwa menulis naskahnya sendiri sebelum lahir, menanamkan pertemuan, kehilangan dan penderitaan sebagai pelajaran suci yang akan menggugah ingatannya. Setiap rasa sakit bukan kutukan, melainkan pesan yang membimbing kita pulang. Dalam penderitaan, jiwa belajar membedakan mana yang fana dan mana yang abadi. Sebuah latihan untuk mengingat kembali dari mana ia berasal. Ketika manusia berjuang melawan takdir, sesungguhnya ia sedang melawan kebijaksanaan jiwanya sendiri. Setiap peristiwa yang tampak acak sesungguhnya adalah bagian dari arsitektur ilahi yang disusun sebelum kelahiran. Seperti seorang seniman yang menciptakan lukisan untuk memahami keindahan dari dalam, jiwa menciptakan kehidupannya untuk mengenali dirinya sebagai percikan dari keberadaan agung. Namun rahasia ini jarang diungkap, karena jika manusia menyadari bahwa ia adalah penulis dari kisahnya sendiri, maka tirai kendali dunia akan runtuh dan kebebasan sejati akan terlahir. Peradaban kuno tahu bahwa jiwa bukan entitas pasif yang hanya menunggu surga setelah mati. Mereka tahu bahwa jiwa adalah kekuatan penciptaan itu sendiri. Dalam ajaran hermetik tertulis, sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. Artinya, realitas lahiriah hanyalah cermin dari realitas batin. Maka, ketika manusia berdoa, bermeditasi, atau mencari pencerahan, sesungguhnya ia sedang berbicara kepada dirinya sendiri yang lebih tinggi, jiwa ilahinya yang selalu mendengarkan dari balik tabir kesadaran duniawi. Tetapi di era modern, manusia lebih banyak mendengarkan dunia daripada dirinya sendiri. Ia memuja suara yang bising, mengejar bentuk, dan melupakan sumber. Dalam kekosongan spiritual yang tumbuh, manusia merasa terpisah, sendirian, dan kehilangan arah. Padahal keterpisahan itu hanyalah ilusi, bayangan yang lahir dari lupa. Jika saja manusia tahu bahwa dirinya adalah bagian dari arus kesadaran kosmik yang sama dengan bintang-bintang, mungkin ia akan berhenti berperang, berhenti takut, dan mulai hidup dengan kesadaran yang lebih dalam dan lembut. Jiwa tidak membutuhkan kitab suci untuk mengenal Tuhan. Ia sudah mengenalnya sejak sebelum dunia ada. Namun, manusia membutuhkan simbol, cerita, dan kitab agar dapat mengingat melalui bahasa dunia. Dan di antara ayat-ayat yang tertulis, ada bagian yang hanya bisa dibaca oleh hati yang telah sunyi, bagian yang tidak diucapkan, tetapi hidup dalam ruang antara kata. Disitulah rahasia sejati berdiam, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan jiwa untuk disembah, tetapi untuk dicintai, agar melalui cinta, ciptaan dan pencipta bersatu kembali dalam kesadaran yang tak terpisahkan. Di dalam keheningan yang paling dalam, ada momen ketika manusia mulai merasakan getaran halus dari sesuatu yang melampaui pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya bukanlah rangkaian kebetulan, melainkan tarian dari kesadaran yang lebih besar. Di saat seperti itu, tirai yang memisahkan dunia dan keabadian perlahan menipis. Jiwa mulai berbisik dari dalam, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan intuisi yang lembut.
dengan getaran yang menenangkan dan sekaligus menggugah. Ia mengingatkan manusia tentang asalnya, bahwa dirinya bukan sekadar makhluk yang hidup di bumi, melainkan pancaran dari sumber yang abadi. Dalam beberapa tradisi mistik, disebutkan bahwa sebelum turun ke dunia, jiwa berdiri di hadapan lautan cahaya yang tak terhingga. Ia menatap ke dalam arus waktu dan memilih kehidupan yang akan dijalani, bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta. Cinta untuk mengenal, untuk merasakan, untuk menjadi cermin bagi keindahan Sang Pencipta. Ia tahu akan ada penderitaan, kehilangan, bahkan kebingungan. Namun jiwa menerimanya dengan kesadaran bahwa setiap rasa sakit adalah langkah menuju kebijaksanaan. Itulah mengapa, di kedalaman pengalaman manusia, selalu ada rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Kerinduan untuk pulang ke cahaya itu. Namun ketika jiwa telah menitis ke dalam tubuh, tabir lupa menutup pandangannya. Ia mulai mengidentifikasi diri dengan bentuk, nama, dan masa lalu. Ia lupa bahwa dirinya adalah penjelmaan dari sesuatu yang tak terbatas. Dari sinilah lahir penderitaan manusia, bukan karena dosa, tetapi karena lupa akan jati diri sejatinya. Dan kitab suci pun hanya memberikan petunjuk samar, karena tidak semua kebenaran dapat dituliskan. Sebab kebenaran yang sejati bukan untuk dibaca, melainkan untuk diingat melalui pengalaman hidup. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap air mata, semuanya adalah huruf-huruf dari kitab jiwa itu sendiri. Para guru kebijaksanaan dahulu tidak mengajarkan dogma, melainkan mengajarkan cara untuk mengingat. Mereka berbicara dalam simbol, dalam kisah, dalam misteri yang harus dirasakan, bukan dipahami. Sebab rahasia jiwa tidak bisa diungkap oleh logika, melainkan hanya oleh keheningan yang sadar. Dalam keheningan itu, manusia mulai mengenal kembali dirinya, bukan sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang satu. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, manusia tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena ia menemukan bahwa seluruh alam semesta telah menjadi wajahnya. Mungkin inilah alasan mengapa kitab suci tidak pernah berbicara langsung tentang asal jiwa, karena rahasia ini bukan untuk diungkap dengan mulut, melainkan untuk ditemukan oleh hati. Bila setiap manusia tahu bahwa dirinya adalah percikan dari keberadaan ilahi, maka dunia akan berubah. Tidak akan ada lagi rasa takut, karena siapa yang bisa mengancam cahaya abadi? Tidak akan ada lagi kebencian, karena siapa yang akan membenci dirinya sendiri dalam bentuk yang lain? Kesadaran ini adalah rahasia yang dijaga oleh waktu, karena hanya mereka yang siap yang dapat menanggungnya tanpa kehilangan keseimbangannya. Dan ketika akhirnya seseorang mulai mengingat, sesuatu yang halus terjadi dalam dirinya. Dunia tidak lagi terasa sama. Segalanya tampak hidup, batu, pohon, angin, bahkan diam. Semua memancarkan kehadiran yang sama, jiwa dunia yang bernapas di dalam setiap wujud. Di saat itu, manusia mulai melihat dengan mata yang baru. Ia tidak lagi hanya hidup, ia menyadari kehidupan itu sendiri. Dan dalam kesadaran itu, ia menemukan kembali rumahnya, bukan di surga yang jauh, tetapi di kedalaman dirinya, tempat di mana Tuhan berdiam, dalam bentuk yang paling lembut dan paling nyata, kesadaran yang sedang mengingat dirinya sendiri. Dan di titik inilah, rahasia sejati dari asal-usul jiwa mulai terbuka seperti bunga yang mekar di tengah keheningan malam. Jiwa bukanlah sesuatu yang datang dari luar untuk menempati tubuh, melainkan tubuhlah yang muncul di dalam kesadaran jiwa. Seperti bayangan yang muncul ketika cahaya menyentuh bentuk,
Demikian pula kehidupan lahir ketika kesadaran memantulkan dirinya ke dalam waktu dan ruang. Kitab suci mungkin berbicara tentang penciptaan manusia, namun jiwa tidak pernah diciptakan. Ia adalah bagian dari Sang Pencipta itu sendiri, abadi, tak berawal dan tak berakhir. Ketika manusia mati, banyak yang mengira jiwa pergi ke suatu tempat, menuju surga atau neraka, seperti seorang musafir yang berpindah dari satu ruang ke ruang lain. Namun bagi mereka yang telah menyentuh hakikat terdalamnya, kematian hanyalah perubahan getaran. Jiwa tidak pergi kemana-mana. Ia hanya kembali menjadi kesadaran murni, bebas dari ilusi bentuk. Seperti air yang kembali ke lautan, ia melebur tetapi tidak hilang. Identitasnya larut dalam kebesaran yang tak terkatakan, namun esensinya tetap ada, menyatu dengan sumber yang sejak awal telah memanggilnya pulang. Namun, sebelum pulang sepenuhnya, setiap jiwa harus menuntaskan janjinya sendiri. Ada pelajaran yang belum selesai. Ada cinta yang belum terwujud, ada kebijaksanaan yang belum tumbuh. Itulah mengapa jiwa kembali, berkali-kali, dalam tubuh dan kehidupan yang berbeda. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai tarian abadi menuju kesempurnaan. Dalam setiap kelahiran, ia belajar tentang kasih, tentang pengampunan, tentang penyerahan. Dan semakin ia mengingat, semakin tipis tabir yang memisahkannya dari sumbernya. Hingga suatu hari, ia tidak lagi lahir untuk belajar, melainkan untuk membimbing mereka yang masih tertidur dalam mimpi dunia. Dalam beberapa naskah kuno yang tidak dikenal oleh banyak orang, dikisahkan bahwa sebelum jiwa turun ke bumi, ia menatap dirinya sendiri dalam cermin cahaya. Di sana, ia melihat segala kemungkinan kehidupan yang bisa dijalani, segala kebahagiaan dan penderitaan, kemenangan dan kehilangan. Dengan penuh kasih, ia memilih jalan yang akan menuntunnya paling cepat menuju kebangkitan. Jadi, ketika kita mengalami kesulitan, mungkin itu bukan kesalahan atau kutukan, melainkan bagian dari pilihan suci yang kita buat sebelum lupa. Karena bahkan dalam penderitaan, jiwa sedang menepati janjinya kepada Tuhan. Apa yang tidak dikatakan kitab suci adalah bahwa seluruh kisah penciptaan bukanlah peristiwa di masa lalu, melainkan proses yang terus berlangsung di dalam diri kita. Setiap kali kita mencintai, memaafkan atau mengampuni, kita sedang menciptakan kembali dunia. Setiap kesadaran yang terbangun menyalakan satu bintang baru di langit kesadaran kolektif. Dan mungkin inilah makna sejati dari diciptakan segambar dengan Tuhan, bahwa kita bukan hanya ciptaan, tetapi juga pencipta bersamanya, terlibat dalam simfoni abadi dari keberadaan yang terus mengalir. Maka pada akhirnya, asal-usul jiwa bukanlah misteri untuk dipecahkan, melainkan lagu untuk diingat. Lagu yang sudah selalu kita dengar, tapi terlupakan oleh kebisingan dunia. Saat kita duduk diam dan menyelam ke dalam diri, nada itu perlahan muncul kembali, lembut, indah, dan tak terlukiskan. Itu adalah panggilan rumah, tempat di mana kita tidak lagi bertanya dari mana kita datang, karena kita telah tiba di keheningan yang sama dari mana segalanya berawal. Dan di sanalah kebenaran tertinggi berbisik bahwa jiwa tidak pernah diciptakan, sebab ia adalah Sang Pencipta yang sedang bermimpi menjadi manusia. Mungkin setelah mendengar semua ini, engkau mulai merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh pikiran. Getaran halus yang muncul di dada, seperti gema dari masa yang sangat jauh. Itulah panggilan jiwamu, memanggil dari balik tabir lupa, meminta untuk diingat kembali.
Karena kebenaran sejati tidak pernah datang dari luar. Ia tidak menunggu di langit, tidak tertulis di batu, dan tidak hanya disimpan dalam kitab. Ia hidup, berdenyut di dalam dirimu, menanti saat ketika kesadaranmu kembali membuka mata dan mengenali siapa engkau sebenarnya. Engkau bukan tubuh ini, bukan nama, bukan kisah masa lalu yang melekat padamu. Engkau adalah kesadaran yang sedang bermimpi menjadi manusia, sebuah cahaya purba yang turun ke bumi untuk belajar tentang cinta melalui pengalaman. Dan ketika engkau mulai sadar akan hal itu, seluruh makna kehidupan berubah. Dunia tidak lagi tampak sebagai tempat penderitaan, melainkan ruang suci di mana Tuhan belajar mengenal dirinya sendiri melalui matamu, melalui hatimu, melalui setiap napas yang kau hembuskan dalam kesadaran. Tidak semua orang akan memahami hal ini. Sebagian akan menolak, sebagian akan ragu. Tapi bagi jiwa yang telah siap, kata-kata ini bukan informasi, melainkan pengingat. Karena di dalam hatimu, kau sudah selalu tahu bahwa engkau berasal dari sesuatu yang tak terhingga. Dan kepulanganmu bukanlah perjalanan keluar, melainkan kembali ke dalam. Maka duduklah sejenak, diam, dengarkan napasmu. Sebab di antara dua tarikan napas itulah Sang Sumber sedang memanggilmu pulang. Kebenaran yang paling dalam tidak pernah membutuhkan keyakinan, hanya keheningan. Tidak perlu terburu-buru untuk memahaminya, karena kesadaranmu akan menuntunmu dengan caranya sendiri. Jiwa bekerja seperti matahari di balik awan. Bahkan ketika tak terlihat, ia tetap menyinari. Dan setiap kali engkau memilih untuk hadir penuh, untuk mencintai, untuk memaafkan, untuk bersyukur, engkau sedang menyingkap sedikit demi sedikit cahaya sejati dari keberadaanmu yang tanpa batas. Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu tanda bahwa jiwa mulai mengingat. Biarkan kata-kata ini tinggal di hatimu, seperti benih yang tumbuh perlahan di tanah kesadaran. Rawatlah dengan keheningan, siramilah dengan doa, dan suatu hari, engkau akan menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritual bukanlah pencarian, melainkan proses mengingat siapa dirimu sebelum dunia membuatmu lupa. Terima kasih telah menapaki perjalanan ini bersama Pustaka Spiritual. Bila kata-kata ini menyentuh sesuatu yang lembut di dalam dirimu, jangan buru-buru menutupnya. Duduklah sejenak dalam diam. Biarkan maknanya menetes perlahan ke dalam kesadaranmu. Karena mungkin malam ini, jiwamu baru saja mengingat dari mana ia berasal.